Baik, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Kembali bersama saya Sabisan yang akan memimpin jalannya obrolan kita pada kali ini. Selamat datang di obrolan LPM. Baik, jadi teman-teman, di sini saya tidak akan sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen pengampu pelajaran Pancasila di Universitas Brawijaya. Mari langsung saja kita sambut Bapak Ivan Taufikur Rohman atau biasa dikenal sebagai Pak Ivan Tauceng. Oke, terima kasih Mas. Terima Pak, kasih. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung kita mulai saja ya Monggo, Pak? silakan. Oke. Baik, jadi begini Pak. Eh, Mungkin langsung kita mulai ke pertanyaan saja nggih. Oke. Banyak yang mengatakan begini Pak, demokrasi kita hari ini kan sudah berjalan. Oke. Namun dari beberapa pihak mengatakan demokrasi kita sekarang ini sudah kehilangan arah Pak. Oke. Nah, dalam pandangan jenengan, seperti apa sih sebenarnya wajah demokrasi Indonesia saat ini jika dilihat dari kacamata konstitusi? Oke. Pada dasarnya demokrasi kita itu kan berdasarkan atas konstitusi kan sebenarnya. Betul. Jadi arah pembangunan itu kan harus berdasarkan dengan konstitusi. Namun kalau kita melihat kondisi fakta hari ini terkait dengan potret demokrasi kita itu demokrasi yang tidak demokratis ya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat akhir-akhir ini kan beberapa kasus itu kan berawal dari demokrasi yang tidak demokratis mengakibatkan demonstrasi ya seperti itu. Mungkin kita semua juga melihat kemarin ya, teman-teman semuanya mungkin banyak teman-teman dari UB yang kemarin turun aksi gara-gara apa? Gara-gara demokrasi yang tidak demokratis seperti itu. Pada dasarnya semua demokrasi itu ya berawal atau dasar hukum atau dasar utamanya itu terkait dengan harus konstitusi. Tapi kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali praktek-praktek demokrasi yang melenceng dari arah konstitusi yang mengakibatkan mungkin carut-marutnya terkait dengan pelaksanaan demokrasi itu sendiri seperti itu. Baik, jenengan tadi sudah membahas mengenai konstitusi nggih, Oke. Pak. Jadi begini Pak, konstitusi itu kan sebenarnya digunakan untuk membatasi daripada kekuasaan ini Oke, sendiri. betul. Namun banyak kasus saat ini bahkan kekuasaanlah itu yang mengatur daripada arahnya konstitusi, Oke, Pak. betul. Bisa kita lihat daripada banyak contoh nggih Oke, yang oke. mungkin tidak bisa kita sebut. Iya. Nah, apakah ini pertanda sebenarnya lemahnya sistem hukum kita atau memang Pak konstitusi itu ini merupakan suatu konsekuensi alami dari demokrasi kita yang memang sebenarnya sedang tumbuh. Oke, sebenarnya kita tidak bisa mewajarkan ya terkait dengan hal itu. Sebenarnya kita semua kan harus taat dan patuh pada konstitusi. Sebenarnya ya, kalau kita berpikir secara teori, berpandangan secara teori itu memang konstitusi itu harus dijadikan arah ya, bukan malah konstitusi mengikuti kuasa atau penguasa, tidak seperti itu. Namun pada prakteknya Mas, mungkin kalau kita melihat potret ya, pemilu terakhir mungkin kita agak sedikit mengulik terkait dengan hal itu, carut-marutnya ada beberapa teman kita gitu aja ya, teman kita yang di pusat sana bisa dikatakan mengacak-acak konstitusi. Karena apa? Demi kepentingan penguasa. Itu yang seharusnya tidak terjadi kalau teman-teman semuanya harus kembali kepada konstitusi. Nah, seperti itu. Jadi, konstitusi itu jadikan arah dasar pembangunan. Konstitusi dijadikan sebagai dasar untuk pembatasan kekuasaan. Bukan malah penguasa mengacak-acak konstitusi yang mengakibatkan akhir-akhir ini mungkin gejolak politik yang kalau kita melihat potret sungguh luar biasa. Karena apa? Banyak orang yang tidak patuh, tidak taat terhadap konstitusi itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang bukan karena konsekuensi alami ya Pak? Nopo bagaimana tadi? Ya kalau konsekuensi alami memang saya tidak bisa membenarkan hal itu ya. Ketika saya membenarkan hal itu berarti menjadi suatu kewajaran terkait dengan seseorang atau oknum atau elit yang mewajarkan terkait dengan hal itu akan membahayakan bagi demokrasi kita ke depan, akan membahayakan negara kita ke depan. Artinya saudara sekalian, Mas Sabih sebagai teman kita ngobrol atau teman saya ngobrol pada hari ini, banyak memang seseorang yang mewajarkan terkait dengan hal itu, mungkin pandangan mereka atau alibi mereka ini sudah menjadi arah perkembangan zaman, maka dari itu mereka punya pandangan seperti itu tidak baik, tidak baik. Artinya kita harus taat dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 tanpa terkecuali siapapun itu. Siapapun termasuk kita sebagai masyarakat,
tukang becak, bahkan sampai presiden pun harus taat dan patuh pada konstitusi seperti itu. Tapi kalau kita melihat potret kemarin ya pemilu 2024 itu ada salah satu oknum, mungkin elit politik yang berusaha untuk mengacak-ngacak terkait dengan konstitusi yang rencana atau berencana mau mengamandemen secara terbatas Undang-Undang Dasar 45 yang kelima dengan ingin mengotak-atik terkait dengan pasal yang memperbolehkan presiden dan wakil presiden untuk menjabat lebih dari 2 periode. Ya. Untung saja masih ada elit politik atau orang yang benar-benar bisa menjaga marwah konstitusi itu sendiri. Namun kemarin dengan adanya kasus pada tahun 2023, mungkin kalau kita bisa sebut sebagai orang X itu yang berusaha untuk mengacak-ngacak konstitusi dengan memperbolehkan yang seharusnya secara usia tidak diperbolehkan, namun mereka menggunakan jalur yuridis Mahkamah Konstitusi dengan bisa mengubah beberapa aturan. Nah, itu sebenarnya yang tidak diperbolehkan ya. Seharusnya tidak diperbolehkan kalau kita melihat aturan kita itu tidak dibenarkan terkait dengan hal itu seperti itu. Memang berarti untuk penyelewengan ini bukan sesuatu yang harus diwajarkan ya Pak. Sebenarnya memang harus diperbaiki ya. Seperti penyelewengan seperti ini. Tidak bisa diwajarkan ya. Seseorang ketika ingin merebut marwah konstitusi tidak bisa diwajarkan. Tidak bisa diwajarkan dengan alasan ini sudah menjadi perkembangan, tidak bisa seperti itu. Harus taat dan patuh pada konstitusi. Ketika ingin merubah dan seterusnya harus melalui jalur konstitusi juga, yaitu dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 melalui jalur politik yang benar-benar sah, sopan dan santun seperti itu. Baik. Mungkin jenengan tadi sudah menyinggung mungkin konstitusi memang sebenarnya bisa diubah ya Pak, jenengan singgung tadi. Namun begini Pak, setiap zaman kan kita kan membawa tantangannya sendiri ya Pak, setiap zaman. Betul. Nah menurut jenengan ini kapan sih konstitusi itu sebaiknya diubah dan kapan justru harus dipertahankan Pak, agar menjadi sebuah pedoman bagi moral bangsa kita ini? Konstitusi itu adalah buatan manusia. Buatan manusia itu masih bisa dirubah, bahkan bisa ditambahkan pasalnya atau bahkan dikurangi pasalnya. Semua itu berangkat dari kesepakatan politik ya. Tapi teman-teman MPR sana yang mempunyai kewenangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar atau konstitusi, memang mereka harus punya dasar yang kuat, punya semangat demokrasi yang kuat berdasarkan dengan Pancasila untuk bisa membenahi konstitusi. Jangan berangkat dari kemauan dari golongan lantas ingin merampok konstitusi, ingin merubah konstitusi dengan kemauan politik atau barisan mereka sendiri, itu yang tidak dibenarkan. Seperti itu. Berarti memang harus lebih mengedepankan kepada kepentingan bersama kita nggih Pak. Tidak bisa kita ingin misal suatu golongan tertentu ingin merubah konstitusi ini kemudian mereka membawa jalur yang bisa kita katakan jalur orang dalam seperti itu nggih Pak. Tidak bisa Mas. Jadi memang konstitusi itu menjadi dasar ya. Di situ kan sudah ada beberapa pasal yang mengatur terkait dengan tata cara untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 atau mengamandemen konstitusi. Jadi tidak seenaknya kita hari ini punya rencana untuk apa, kita langsung barisan kita untuk rencana mengamandemen, tidak bisa. Jadi harus ada semangat demokrasi, semangat untuk memperbaiki kondisi negara, kondisi bangsa, dan semua itu harus berdasarkan atas Pancasila sebagai dasar negara kita kan, sesuai dengan kesepakatan pendiri bangsa seperti itu. Jadi tidak boleh sesuai dengan keinginan penguasa inginnya seperti itu lantas konstitusi diacak-acak untuk dalam artian untuk menaungi kepentingan penguasa, itu tidak bisa. Maka dari itu marwah konstitusi itu harus kita junjung tinggi, harus kita jaga untuk pembangunan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik seperti itu. Baik. Bisa dikatakan nggih Pak, pada zaman ini itu kita menghadapi sebuah tantangan baru, yaitu media sosial. Jadi kini ruang demokrasi itu kan dapat berpindah ke media sosial ini ya Pak. Nah, di mana mungkin bisa dikatakan opini itu dapat membentuk suatu kebijakan dan persepsi hukum daripada masyarakat. Nah, apakah demokrasi digital ini akan memperkuat partisipasi rakyat ya Pak? Atau justru menciptakan bentuk kekuasaan baru yang tidak dapat diatur oleh konstitusi? Kalau pertanyaan seperti itu saya punya dua jawaban. Demokrasi digital itu ada nilai positifnya. Artinya hari ini mungkin kita semua hampir melek digital ya, atau melek terkait dengan IT.
Mungkin mohon maaf mungkin kalau teman-teman di luar sana atau di luar Jawa mungkin yang masih terbatas kondisi internet mungkin masih nggak begitu update ya. Namun bagi kita orang Jawa atau mungkin Kalimantan dan provinsi-provinsi besar terkait dengan digital mungkin sudah melek. Terkait dengan hal positifnya, terkait dengan demokrasi digital itu mungkin positifnya yaitu bisa setransparan mungkin. Mungkin pemerintah daerah terkait dengan hal apapun, ya, program-program apapun bisa sesegera mungkin untuk bisa dipublish dan bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, namun untuk sisi negatifnya terkait dengan demokrasi digital juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam artian tidak bertanggung jawab, mungkin buzzer ya. Kalau kita mungkin bisa membaca sumber-sumber yang kompeten bahwasanya ada oknum ya, mungkin bisa dikatakan Mr. M mungkin. Nah, Mr. M gitu ya. Saya tidak akan menyebut namanya karena beliau hari ini sudah pensiun dari jabatan itu. Ya mungkin kalau isunya beliau itu kan sengaja untuk membina buzzer-buzzer untuk mendukung mungkin program-program mereka meskipun program tersebut mungkin atau kebijakan tersebut benar-benar tidak bijak. Namun karena adanya digitalisasi atau digital seolah-olah buzzer itu membangun opini persepsi bahwasanya kebijakan yang dilakukan oleh orang tersebut yang pada dasarnya tidak bijak menjadi bijak. Ya, mungkin karena pinternya mereka ya buzzer-buzzer untuk mengolah data, mengolah informasi sehingga seolah-olah hal seperti itu didukung oleh masyarakat yang pada dasarnya itu tidak. Ya. Mungkin terkait dengan survei ya mungkin tidak 100% ya mungkin terkait dengan data itu mungkin hanya data mentah, mungkin yang disurvei hanya bagian barisannya mereka terkait dengan hal itu. Maka dari itu terkait dengan demokrasi digital saya punya dua persepsi, sisi positif dan sisi negatifnya. Yang sisi negatifnya mungkin hoax ya. Sangat mudah sekali kan kita hari ini diracuni oleh informasi-informasi yang tidak benar. Karena mungkin algoritma tinggi seolah-olah itu adalah pembenaran yang pada dasarnya mungkin kalau kita bisa mengkaji secara mendasar, mendalam dan menyeluruh beserta teorinya itu mungkin tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan seperti itu. Jadi sangat membahayakan sebenarnya loh ya. Meskipun apakah memang pertanyaan dari Mas Sabih tadi apakah memang ini ada ruang untuk memperbaiki kondisi mungkin bisa. Tapi memang harus benar-benar ya, harus benar-benar yang pertama adalah kepentingan bangsa dan kepentingan negara menjadi nomor satu dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jangan punya tujuan untuk mensejahterakan penguasa. Seperti itu. Nah Pak, jadi mungkin kita beralih ke studi kasus gitu. Okay. Jadi baru-baru ini terjadi suatu yang bisa dikatakan itu lumayan luar biasa saya kira. Jadi di Nepal sana itu beberapa daripada pemudanya itu melakukan pemilihan melalui Zoom. Jadi mereka itu untuk memilih presidennya itu melalui media Zoom itu tadi. Jadi menurut jenengan apakah di masa depan nanti mungkin bagaimana kita untuk mengelola daripada konstitusi itu memang akan bergeser Pak ke sisi media sosial ini tadi? Sepanjang pemahaman saya ya Mas, mungkin 5-10 tahun yang akan datang kita masih belum bisa memanfaatkan digitalisasi. 5-10 tahun. 5-10 tahun belum. Kalau kita melihat karakter bangsa atau karakter warga negara kita, saya punya pandangan 5-10 tahun lagi masih belum bisa. Terkait dengan apalagi pemilihan politik ya, yang digitalisasi pandangan saya masih belum. Sebenarnya kemarin itu kan di tahun 2024 kan sudah ada itu kan satu model terkait dengan pelaporan data di tiap-tiap TPS. Namun pada dasarnya itu kan juga dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin pasangan dalam kurung yang tidak bertanggung jawab untuk menjebak persepsi masyarakat bahwasannya pasangan A yang menang, pasangan B yang menang, pasangan C yang menang. Hal itu kan tidak baik untuk demokrasi kita. Lagi-lagi sebenarnya kan demokrasi itu kan ya berangkat dari rakyat, ya hanya untuk kepentingan rakyat. Namun pada akhir-akhir ini demokrasi yang sesuai dengan teorinya itu tidak seperti itu. Demokrasi hari ini hanya untuk kepentingan pejabat, kesejahteraan pejabat. Mungkin saudara sekalian mungkin juga sudah mengetahui terkait dengan hal itu, apalagi mungkin di dalam kelas saya juga sering menyampaikan hal itu. Sebenarnya demokrasi ya hari ini adalah benar-benar yang tidak demokratis, apalagi pada pemilu 2024 kemarin yang satu pasangan calon X itu berdasarkan dengan putusan 90 Mahkamah Konstitusi memperbolehkan mengotak-atik yang seharusnya sesuai dengan usia tidak boleh. Namun karena kepentingan politik, konflik of interest ya,
dan kebetulan ketua Mahkamah Konstitusinya adalah saudaranya, mungkin saudara sudah tahu, atau mungkin bisa disebut sebagai Pak Liknya itu ya. Sehingga dengan kepentingan politik, dengan membuat suatu rumusan tambahan pasal yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik kepala daerah tingkat 2 atau tingkat 1, diperkenankan, dipersilakan untuk bisa mencalonkan. Itu kan juga bisa dikatakan pembegalan demokrasi ya, seperti itu. Mungkin kalau saya bicara terlalu dalam membahayakan itu ya, tapi saya hanya sebatas mungkin memantik sedikit saja bahwasanya terkait dengan pelaksanaan demokrasi tahun 2024 benar-benar tidak demokratis, memang seperti itu. Hasilnya apa? Ya hasilnya akhir-akhir ini. Hasilnya akhir ini di tanggal 30, 31 Indonesia chaos. Ya, mungkin saya menyebutkan chaos karena apa? Di beberapa wilayah tingkat 1 dan tingkat 2, provinsi dan kabupaten kota mungkin banyak di Indonesia yang kemarin chaos pembakaran di mana-mana. Bahkan di Malang juga seperti itu, di Kediri kota dan kabupaten juga seperti itu, bahkan di gedung Wakil Gubernur Jawa Timur juga seperti itu, bahkan di beberapa daerah Sulawesi sampai ada yang meninggal dan seterusnya. Itu karena apa? Berangkat dari demokrasi yang tidak demokratis. Konsekuensinya adalah tidak hanya kerugian sosial, tapi kerugian nyawa. Bahkan kalau kita diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 22, Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwasanya pemilu kan harus luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Tapi pada faktanya kan nggak seperti itu. Bahkan mungkin ya, sebelum kita mengetahui atau TPS sebelum ditutup, kita sudah mengetahui siapa yang menang. Hal itu kan berarti kata luber jurdil itu hanya sebatas jargon. Pelaksanaan di lapangan seperti yang kita ketahui. Itu juga akan mengakibatkan, mengancam terkait dengan demokrasi Indonesia ke depannya seperti itu. Baik, mungkin jadi kalau bisa saya simpulkan itu mungkin ini sebenarnya karakternya nggih Pak, daripada orang-orang ini sendiri yang menghambat daripada kemajuan tersebut. Nah Pak, ini kan kita kan sebagai masyarakat akademik ya, mahasiswa ini kan sering disebut sebagai penjaga dari nurani publik, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dalam konteks demokrasi dan konstitusi hari ini nggih Pak, bagaimana itu seharusnya mahasiswa itu bisa berperan dalam hal ini. Dan juga menurut pandangannya panjenengan sebagai seorang dosen, apakah mahasiswa saat ini dapat mengemban peran tersebut? Jawaban saya dapat, ya, dapat mengemban amanah. Karena saudara sekalian, bahwasanya mahasiswa itu adalah agen of change, agen perubahan. Ya. Mahasiswa harus bisa benar-benar bisa untuk menjaga marwah demokrasi dan bisa menjaga marwah konstitusi. Meskipun banyak mahasiswa yang apatis di luar sana, saya masih punya harapan, utamanya teman-teman UB, untuk bisa mengawal terkait dengan pelaksanaan demokrasi dan bisa menjaga amanah marwah konstitusi. Memang kalau kita ketahui saudara sekalian, banyak ya mahasiswa yang bisa dikatakan apatis ya, di luar sana, tapi mungkin hanya sebatas 1 orang 2 orang, pandangan saya seperti itu. Karena peran mahasiswa itu sangat luar biasa ya, menjadi katalisator terkait dengan perubahan sosial, menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah itu ada di mahasiswa. Kalau mahasiswa hanya sebatas datang, duduk, diam, kuliah, mahasiswa tidak peka terhadap kondisi realitas sosial, sangat memalukan. Maka dari itu melalui mimbar-mimbar akademik, saya ngajar di kelas-kelas itu, saya berusaha untuk menyadarkan mahasiswa. Karena tugas mahasiswa tidak hanya datang, duduk, diam di dalam kelas mendengarkan dosen, namun harus juga benar-benar peka kondisi realitas sosial. Jadi keberadaan mahasiswa atau masyarakat akademik hari ini masih bisa dipercaya, ya, masih dipercaya oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kita melihat kausalitas sebab akibat, sebenarnya mahasiswa atau organisasi-organisasi itu tidak perlu harus datang ke kantor DPRD, harus datang ke gedung DPRD atau datang ke gedung wali kota, bupati, provinsi atau bahkan di parlemen pusat. Kalau perwakilan kita DPR RI, DPRD provinsi dan DPR kabupaten kota benar-benar menjalankan fungsinya. Sebenarnya kita itu tidak usah ketika memang teman-teman atau perwakilan kita, representasi suara di rakyat adalah DPR kan, baik DPR RI provinsi atau kabupaten kota benar-benar bekerja sesuai dengan fungsinya yang ada 3. Yang pertama adalah pembuatan undang-undang, yang kedua adalah perumusan budgeting atau anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Setiap kebijakan apapun oleh pemerintah yang bijak loh ya, harus benar-benar
diawasi. Yang bijak aja diawasi, apalagi yang tidak bijak. Nah, sebenarnya mereka itu tugasnya yaitu mengawasi roda pemerintahan. Semua kebijakan-kebijakan, baik kebijakan dari pemerintah pusat, kebijakan dari pemerintah daerah provinsi, ataupun kebijakan dari pemerintah kabupaten kota. Kalau mereka bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya, mungkin saudara sekalian sudah mengetahui, ketika mereka itu terpilih, sudah bisa katakan hanya lupa terhadap kita sebagai pemilih. Jadi suara kita, suara saya dan sampean dan teman-teman yang lain hanya dimanfaatkan oleh teman-teman elit politik hanya menjelang pemilu. Mereka sebelum pemilu datang ke rumah kita dengan memohon dengan istilahnya ya mungkin sungkem terhadap tangan kita, mengemis-ngemis bahasa sampean supaya memilih mereka, dan mereka pun menjanjikan nanti ketika saya terpilih akan bantu seperti ini, akan memperjuangkan kepentingan rakyat seperti ini, seperti itu. Tapi pada faktanya ketika mereka benar-benar terpilih, bisa katakan mungkin sudah lupa. Apalagi kalau kita melihat realitas kemarin ya, yang sampai chaos tanggal 30 31 Agustus gara-gara ada ucapan dari wakil ketua DPR yang menyatakan bahwasannya ada kebijakan dari DPR yang sampai tunjangan rumah 50 juta. Nah, itu kan sangat menyakitkan hati rakyat, hati saya dan sampean. Mungkin kalau kita melihat gaji seorang guru, akademik atau pendidik itu tidak sebesar dari teman-teman DPR yang mungkin kerjanya mungkin banyak yang tidak becus. Karena apa? Lagi-lagi sistem yang memperbolehkan hal seperti itu. Jadi saya sangat berharap untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada, utamanya mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk tetap semangat untuk menjalankan tugas utama kuliah, dan yang jelas yang selanjutnya jangan sampai melupakan banyak orang-orang di luaran sana yang masih membutuhkan suara-suara mahasiswa untuk menjembatani antara kepentingan rakyat dan pemerintah. Seperti itu. Baik. Jenengan tadi kan sudah memberikan harapan jenengan untuk bagaimana daripada mahasiswa ini sendiri, Pak. Namun menurut jenengan itu bagaimana prediksi akan negara ini, Pak? Kalau kita melihat prediksi ya, Mas, sistem pemerintahan kita itu kan sesuai dengan teori kan presidensial murni ya. Artinya yang menjadi pejabat dalam kurung menteri ataupun wakil menteri itu benar-benar orang yang kompeten. Itu teori ya, seperti itu. Seharusnya yang menjadi menteri itu tidak boleh dari partai politik. Artinya kalau kita presidensial murni itu tidak ada kata koalisi. Jadi tidak ada bagi-bagi kue kekuasaan, ketua partai politik bisa menjadi menteri A, anggota partai politik bisa menjadi wakil menteri atau menjadi menteri. Itu nanti tidak akan adanya check and balance. Masa terkait dengan sistem pemerintahan yang presidensial murni, tapi pada fakta praktek di lapangan masih banyak yang koalisi. Bahkan kalau kita mengetahui hari ini ada 8 partai politik yang lolos parlemen di pusat, kalau nggak salah 5 gabung pemerintah. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan. Supaya apa? Check and balance ya, antara kebijakan pemerintah dan fungsi dari teman-teman legislasi itu benar-benar berjalan. Tidak seperti hari ini, apalagi kalau kita melihat amandemen konstitusi kita untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan kepada masyarakat. Artinya presiden dan wakil presiden mendapatkan legitimasi yang penuh oleh masyarakat. Jadi jangan takut untuk di impeachment. Karena apa? Dia itu mendapatkan legitimasi yang penuh oleh masyarakat. Itu teorinya. Tapi pada faktanya terkait dengan hari ini bagi kue kekuasaan, menteri, wakil menteri, bahkan ada 1 menteri, ada 3 wakil menteri. Dan mungkin kalau tidak salah mungkin lebih dari 60% jabatan-jabatan tersebut dari partai politik. Kalau saya tanya terkait bagaimana arah Indonesia ke depan, sampai kapanpun kalau pemerintah masih mempunyai sikap yang seperti ini, tidak akan adanya pembenahan. Bahkan mungkin nanti malah kondisi demokrasi kita, kondisi politik kita malah lebih curam ya. Kalau tidak kembali kepada teori ya, seperti itu. Kenapa hanya bagi-bagi kekuasaan, bahkan ada 1 menteri jabat komisaris dan seterusnya, itu kan membuka keran-keran korupsi. Dan hanya lingkungan-lingkungan itu saja yang mendapatkan. Maka dari itu kalau kita melihat ada teori merit system, jadi seharusnya yang menjadi menteri adalah orang-orang yang benar-benar kualitas, kapabilitas, etikabilitas, dan intelektualitas itu seharusnya. Jangan seperti hari ini, ketua partai politik, anggota partai politik jadi menteri. Karena apa? Karena ketakutan dari pemerintah, takut untuk diberhentikan di tengah jalan.
Kita juga ada teori yang namanya Zaken Kabinet ya. Zaken Kabinet itu kan yang jadi menteri kan harus benar-benar orang yang berkompeten. Nah, seperti itu. Tapi pada faktanya seperti kita ketahui hari ini ya. Sampai kapan? Ya sampai pemerintah sadar. Maka dari itu melalui mimbar-mimbar akademik ya. Karena kebaikan itu harus sesering mungkin untuk disampaikan meskipun mungkin audien nanti bosen, tapi saya tidak bosen-bosen untuk mengingatkan kepada mahasiswa audien untuk terkait dengan hal itu. Supaya apa? Ketika nanti Mas Habib atau audien yang lain 10, 15 tahun, 20 tahun lagi menjadi pejabat pemerintahan harus benar-benar tahu kondisi. Supaya apa? Dengan tujuan utama seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, tujuan utama dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat itu benar-benar tercapai. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri daripada obrolan kita pada kali ini, apakah ada statement penutup? Oke. Terima kasih Mas Habib. Mungkin penutup dari saya untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat meskipun kondisi negara akhir-akhir ini pandangan kami tidak baik-baik saja, apalagi kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini banyak yang tidak bijak. Mungkin kalau saya boleh mencontohkan salah satu yang terkait dengan MBG ya. Itu kalau itu harus dikaji ulang, harus benar-benar dikaji. Maka dari itu saya menaruh banyak harapan kepada teman-teman mahasiswa untuk benar-benar aktif, untuk benar-benar kritis. Kita harus benar-benar mengkritisi, mengawal kebijakan pemerintah. Jangan takut ya. Artinya jangan takut untuk berbuat kebaikan demi masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja nggih Pak. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Nggih. Baik, mungkin sekian saja ya teman-teman obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.